Dendam orang-orang sakti. Bagian 6. Terdengar suara gelak mengekeh. Pantas kau berani petantang peteteng datang ke sini untuk bikin kotor tempatku. Rupanya kau memiliki ilmu yang diandalkan juga. Aku mau lihat, apakah kau juga sanggup mempertahankan diri dengan jurus kaki selaksa baja ini? Kepala yang di atas batu itu berputar. Kedua kaki bergerak. Tahu kalau dirinya hendak diserang lagi dengan tendangan jarak jauh yang lebih dahsyat dari tadi. Kalingundil cepat mendahului berseru, "Begawan, tahan, aku datang membawa kabar untukmu." Oleh ucapan yang lantang ini, maka orang itu hentikan maksudnya untuk kirimkan serangan. "Aku tidak kenal padamu, kabar apa yang kau bawa? Cepat katakan," hardiknya. Dia masih juga berdiri, dengan kepala ke bawah, kaki ke atas, seperti tadi. "Kabar ini kabar buruk, Begawan." "Sialan, buruk atau baik, cepat katakan. Jangan habiskan kesabaranku, monyet alas." Kalingundil pada dasarnya sangat tidak senang mendengar kata-kata makian seperti itu. Namun dia menjawab juga, "Sobat kentalmu Mahesa Birawa menemui kematiannya di tangan seorang manusia keparat." Tubuh di atas batu kelihatan bergerak dan tahu-tahu manusia itu kini sudah tegak dengan kedua kakinya di atas batu. Maka kini kelihatanlah parasnya yang sejak tadi tertutup oleh gerayan janggut putih panjang. Kulit mukanya sangat pucat, seperti tiada berdarah. Pipinya cekung dan rongga matanya lebih cekung lagi membuat wajahnya angker sekali untuk dipandang. Rambutnya putih panjang sampai ke bahu, sedang janggutnya menjulai sampai ke perut. Kalingundil menjura memberi hormat. "Jadi betul saat ini aku berhadapan dengan Begawan Sitaraga?" tanyanya. Si muka pucat tidak ambil peduli pertanyaan itu. "Siapa yang bunuh dia, dan dari mana kau bisa tahu?" Kalingundil segera buka mulut berikan keterangan. Mahesa Birawa dan beberapa orang adipati memimpin sejumlah bala tentara untuk memerangi Pajajaran. Tapi mereka kalah. Semua adipati menemui ajalnya. Mahesa Birawa sendiri tewas di tangan seorang pemuda sakti. Maka kelihatanlah kerutan-kerutan muncul di paras Begawan Sitaraga yang membuat parasnya menjadi tambah angkel. Kedua matanya menyipit, pandangannya setajam mata pedang. Rencana untuk memerangi Pajajaran memang dia sudah tahu lama. Bahkan sebagaimana perundingannya dengan Mahesa Birawa, dia sendiri telah menjanjikan akan turun tangan membantu pemberontakan Mahesa Birawa karena memang sejak lama dia mempunyai dendam kesumat dengan keluarga istana Pajajaran. Di puncak Gunung Halimun, dia hanya menunggu kabar dari Mahesa Birawa kapan penyerangan dilakukan. Tapi hari ini datang seseorang yang membawa kabar bahwa pemberontakan gagal dan Mahesa Birawa sendiri menemui kematian. Tentu saja ini tak bisa dipercayainya. "Aku tidak percaya pada kau punya bicara, manusia tangan buntung," bentak Begawan Sitaraga. "Demi apapun aku berani sumpah bahwa aku tidak dusta, Begawan," jawab Kalingundil dengan suara merendah, meskipun hatinya gusar karena dipanggil dengan nama manusia tangan buntung itu. "Namamu siapa, Kalingundil? Punya hubungan apa kau dengan Mahesa Birawa?" "Dia adalah pemimpin dan sobat kentalku sejak tahunan, Begawan." "Baik, tapi aku tidak tahu apa itu betul atau tidak. Jawab pertanyaanku untuk membuktikan kebenaran keteranganmu. Siapa nama Mahesa Birawa sebenarnya?" Kalingundil tertawa. "Kau keliwat tidak percaya pada pihak sendiri, Begawan. Siapa akui kau pihakku? Tampangmu yang jelek ini pun baru kali ini aku lihat." Kalingundil menggerutu dalam hati. "Ayo jawab pertanyaanku. Siapa nama asli Mahesa Birawa?" "Suranyali," jawab Kalingundil. Sitaraga merenung. Mahesa Birawa seorang berkepandaian tinggi. Tidak semudah itu untuk merenggut nyawanya. Di luar langit ada langit lagi, Begawan. Kesaktian pemuda tandingannya melebihi kesaktiannya. Begawan Sitaraga kerutkan kening. Dan Kalingundil teruskan ucapannya. "Aku sendiri pernah menghadapinya. Masih untung cuma tanganku yang dimintanya, bukan nyawaku." "Ho, jadi maksudmu datang ke sini untuk mengadu dan merengek macam anak kecil agar aku turun tangan?" Merah muka Kalingundil. "Itu adalah terserah padamu, Begawan. Sebagai sobat dan bekas pemimpinku, aku telah cari pemuda yang membunuh Mahesa Birawa. Namun dia lebih tinggi ilmu silatnya dan lebih tinggi." "Siapa nama bangsat itu?" tanya Sitaraga pula. "Wiro Sableng, tapi dia lebih dikenal dengan julukan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Mendengar ini, maka terkejutlah Begawan Sitaraga. "Kau bilang dia bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Ya, kalau begitu, dia adalah nenek-nenek keriput si Sinto Gendeng." "Tidak, dia adalah seorang pemuda.
Masih sangat muda, bahkan tampangnya macam anak-anak, berambut gondrong dan berotak miring sinting. Sitaraga merenung lagi. Kemudian desisnya, kalau begitu, mungkin sekali dia adalah murid nenek-nenek itu yang diam di puncak gunung gede. Tapi setahuku Sinto Gendeng tidak punya murid sejak puluhan tahun berselang. Sitaraga tarik napas dalam. Kalau betul dia murid Sinto Gendeng, tidak salah Mahesa Birawa dipecundangi. Sitaraga memandang jauh ke muka, seperti pandangannya itu mau menembus dinding putih di belakang Kalingundil. Melihat ini, maka Kalingundil mulai masukkan jarum hasutannya. Sewaktu aku bertempur dengan dia di Rawa Sumpang, aku beri peringatan bahwa kelak sobat-sobat Mahesa Birawa yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama akan turun tangan untuk menuntut balas. Dan Wiro Sableng mengumbar bahwa terhadap siapapun dia tidak takut. Bahkan dia menantang untuk bikin perhitungan di puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12 nanti. Mata begawan Sitaraga menyipit lagi. Pongah betul, desisnya. Rupanya sudah kepingin cepat-cepat merasakan gelapnya liang kubur. Sudah cepat-cepat ingin minggat ke neraka. Betul, begawan. Bukan saja kepongahannya itu yang menyakitkan hati, tapi tantangannya itu adalah juga sangat menghina dan tiada memandang sebelah mata pun terhadap tokoh-tokoh silat utama macam begawan. Sitaraga manggut-manggut. Manusia-manusia macam begitu mesti dilenyapkan dengan lekas. Kalau tidak, akan menjadi biang runyam golongan dan aliran kita. Hati Kalingundil menjadi gembira karena tahu hasutannya sudah menyamaki dan mengobari dendam serta amarah begawan itu. Tantangan itu, kata Kalingundil pula meneruskan hasutannya, sekaligus menghina terhadap Guru Mahesa Birawa yang diam di Gunung Lawu. Aku bermaksud untuk menemuinya dan meminta langkah-langkah yang segera akan kita laksanakan. Kalau cuma untuk memecahkan batok kepala pemuda sedang itu, aku sendiri pun menyanggupinya. Betul, begawan. Tapi untuk tidak mengecewakan Guru Mahesa Birawa di kemudian hari, ada baiknya kematian muridnya itu diberitahu. Itu urusanmu, jawab Sitaraga. Matanya memandang tepat-tepat ke pinggang Kalingundil. Sesungguhnya sejak tadi matanya itu memperhatikan secara diam-diam ke pinggang Kalingundil. Coba aku mau lihat apa yang kau simpan di balik pinggangmu, katanya tiba-tiba. Kalingundil kaget sekali. Dia melirik ke pinggangnya. Dia telah menyimpan senjatanya baik-baik, namun mata Sitaraga yang tajam masih sanggup mengetahuinya. Ah, tidak apa-apa, begawan. Cuma apa? Sitaraga pelototkan mata. Cuma sebilah pedang buruk, sahut Kalingundil. Keluarkan, begawan. Jangan banyak bicara. Keluarkan. Kalau bukan berhadapan dengan begawan Sitaraga dan kalau tidak mengingat kepada rencana besarnya, maka pastilah saat itu Kalingundil akan beset mulut manusia yang di hadapannya itu. Dia memang mengharapkan bantuan Sitaraga, tapi kalau dirinya dianggap remeh terus-menerus dan dihina, dimaki, serta dibentak, siapa yang bisa sabarkan diri? Kau membangkang, Kalingundil. Penasaran sekali, Kalingundil cabut pedang siluman buntungnya. Maka sinar biru pun memancarlah di ruangan putih itu. Begawan Sitaraga terkejut. Pedang siluman biru, desisnya. Dia di samping terkejut juga heran melihat pedang sakti itu kini hanya merupakan sebuah puntungan belaka. Dari mana kau dapat senjata itu? Bagaimana bisa buntung? Apakah kau muridnya siluman biru? Kalingundil menyeringai mendengar pertanyaan-pertanyaan menyerocos itu. Itu semua adalah urusanku, begawan. Yang penting hari ini kita telah berjumpa dan kau telah mengetahui nasib Mahesa Birawa. Sampai bertemu di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kalingundil berkelebat ke arah tangga. Tunggu, teriak Sitaraga. Tapi Kalingundil tak mau ambil peduli. Maka marahlah begawan Sitaraga. Kalau tidak memikir kau bekas anak buah Mahesa Birawa, sudah terlalu pantas aku minta nyawamu, Kalingundil. Tapi saat ini cukup kau tinggalkan saja salah satu dari daun telingamu. Sebuah senjata rahasia melesat ke arah telinga kanan Kalingundil. Laki-laki ini segera lambaikan tangan kirinya. Tapi celaka, senjata rahasia itu tak sanggup dibuat mental dengan pukulan tenaga dalam. Terpaksa Kalingundil cabut pedang saktinya kembali. Namun gerakan ini tentu saja sudah terlambat. Kalingundil mengeluh kesakitan. Darah membasahi pipi dan bahu pakaiannya. Daun telinganya sebelah kanan terbabat buntung oleh senjata rahasia Sitaraga. Kalau tidak mengingat-ingat akan rencana pembalasan dendamnya, maulah Kalingundil menyerang begawan itu dengan kalap, lebih-lebih ketika didengarnya kekehan Sitaraga yang menusuk liang telinganya. Dalam waktu yang singkat, Kalingundil sudah berada di luar kawah Gunung Halimun. Dibersihkannya darah yang membasahi pipi, kemudian dengan sehelai kain dibalutnya kepalanya tepat pada batasan telinga yang buntung.
Kemudian diambilnya sebuah pil lalu ditelan untuk menolak racun senjata rahasia Sitaraga itu. Tapak gajah. Di dasar kawah Gunung Halimun, tak lama sesudah Kalingundil lenyap, kembali Sitaraga merenung. Siapa Kalingundil sebenarnya masih agak samar baginya. Tapi itu tidak begitu penting. Yang menjadi tanda tanya besar ialah siapa itu pemuda yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Apa betul murid Sinto Gendeng? Kalau Kalingundil telah menghadapinya dengan pedang siluman dan berhasil dikalahkan oleh si pemuda, maka sudah dapat dijajaki oleh Sitaraga sampai di mana ketinggian ilmu pendekar 212 itu. Ini membuat dia ingin lekas-lekas berhadapan dengan sang pendekar muda. Namun dia mesti menunggu beberapa bulan di muka sampai saat yang ditentukan, yaitu hari 13 bulan 12. Siapa penduduk desa Bukit Tunggul yang tidak tahu dengan Asih Permani? Tanyakan pada yang tua-tua, mereka akan tahu. Tanyakan pada yang muda-muda, mereka akan lebih dari tahu. Tanyakan pada anak-anak kecil yang mengangon bebek atau menggembala kerbau, mereka juga akan tahu. Jika ditanyakan bagaimana paras Asih Permani, maka semua mulut akan memuji. Semua mulut akan mengatakan, Asih Permani gadis yang tercantik sebukit tunggul. Mukanya bujur telur, hidungnya kecil mancung bak daun tunggal. Bibirnya seperti delima merekah, merah dan segar. Matanya bening bercahaya laksana bintang di angkasa raya. Dagunya seperti lebah bergantung, leher jenjang dan suaranya halus merdu, serasa digelitik liang telinga jika kita mendengar suara Asih Permani. Dan keseluruhan tubuhnya yang montok padat itu dibungkus oleh kulit yang halus mulus. Asih Permani memang cantik seperti perbandingan di atas. Kawannya sesama gadis di desa Bukit Tunggul banyak yang merasa iri dengan kecantikan yang dimiliki gadis itu. Pemuda-pemuda banyak yang tergila, tapi semua mereka bertepuk sebelah tangan. Karena pada bulan di muka, tepat di waktu bulan rembulan 14 hari, Asih Permani akan dinikahkan dengan Rangga Sastra, anak lurah Bukit Tunggul. Memang di samping kaya raya, banyak harta dan sawah berlimpah kerbau berkandang, maka Rangga Sastra cocok dan pantas menjadi suami Asih Permani. Pemuda ini gagah, badannya tegap, hatinya polos, dan ramah kepada setiap orang. Sehingga kalau bersanding dengan Asih Permani di pelaminan nanti tentulah tak ubahnya seperti pinang di belah dua. Semakin lama, semakin dekat juga hari pernikahan itu. Tentu sama dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua calon pengantin itu menjelang hari perkawinan mereka. Hari yang bersejarah dan tak dilupakan seumur hidup mereka. Hari di mana mereka akan sama-sama membuka suatu rahasia kebahagiaan hidup. Saat itu Rangga Sastra tengah duduk-duduk di depan rumahnya memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Entah mengapa malam itu hatinya gelisah saja, dan dia tak tahu apa sebenarnya yang digelisahkannya itu. Larut malam baru dia dapat tertidur, tapi menjelang fajar dia tersentak. Rangga Sastra adalah seorang yang pernah menuntut ilmu silat dan kesaktian pada seorang guru di pantai utara. Nalurinya menyatakan bahwa ada seseorang lain di dalam kamarnya saat itu. Dibukanya kedua kelopak matanya. Dia terkejut melihat sesosok tubuh manusia sangat kate berdiri dekat tempat tidur. Manusia ini berkepala botak sudah licin berkilat ditimpa kelap-kelip sinar lampu pelita dalam kamar. Manusia kate ini memiliki hidung yang sangat besar. Hidungnya yang besar itu seperti mau menutupi mukanya yang kecil. Ketika dia menyeringai dan mengeluarkan suara mendesau, maka kelihatanlah giginya yang cuma satu di sebelah atas. Rangga Sastra segera melompat dari tempat tidur. Manusia kate, siapa kau? Bentak si pemuda. Matanya meneliti manusia di hadapannya dengan tajam. Dan meskipun cahaya lampu minyak di dalam kamar tidak begitu terang, namun Rangga Sastra dapat melihat bahwa manusia kate itu mempunyai telapak kaki yang lebar dan besar sekali. Tapak kaki itu sampai sebatas mata kaki sama sekali tidak merupakan tapak kaki manusia, tapi seperti kaki seekor gajah. Hehehe. Manusia kate berkaki besar tertawa berkemik. Kau manusianya yang bernama Rangga Sastra, yang bakal jadi pengantin minggu depan. Tentu saja apa yang ditanyakan manusia itu, mengejutkan Rangga Sastra. Itu bukan urusanmu, jawab dulu siapa kau. Hehehe, tamu tak diundang itu mengekeh lagi. Maksudmu untuk menjadi pengantin, untuk menjadi suami Asih Permani, tidak akan kesampaian, Rangga Sastra. Manusia kate, jangan ngaco pagi-pagi buta, bentak Rangga Sastra dengan marah. Keluar dari kamarku, pemuda itu kepalkan tinjunya. Kau tak akan pernah menjamah tubuh Asih Permani, anak muda. Karena mulai detik ini ke atas, dia adalah milikku dan akan kubawa kemana aku suka,
akan kuperbuat apa aku senang. Manusia kate ini mengekeh lagi. Kalau kau mau mengigau, pergilah mengigau di liang kubur. Abis berkata demikian, Rangga Sastra menerjang ke muka. Tinju kanannya menderu, tapi dia hanya memukul tempat kosong. Hampir tak terlihat oleh matanya, manusia kate itu telah berkelebat dan lenyap dari pemandangannya. Tinggal seorang diri di dalam kamar, Rangga Sastra merasa seperti orang yang tertidur dan tersentak oleh mimpi. Digosok-gosoknya kedua matanya dengan telapak tangan berulang kali. Tidak, dia tidak mimpi. Dia yakin betul bahwa dia tidak mimpi. Dan ketika dia memandang ke lantai kamar yang terbuat dari papan, maka pada lantai itu jelas dilihatnya bekas-bekas telapak kaki manusia kate tadi. Ketika ingat akan ucapan-ucapan orang kate berkepala sulah tadi, maka khawatirlah Rangga Sastra. Segera dijangkaunya tongkat besi berujung runcing yang tersisip di dinding. Senjata ini adalah pemberian gurunya. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda ini segera tinggalkan rumahnya menuju ke desa sebelah timur di mana terletak rumah orang tua Asih Permani. 10 tombak akan sampai ke halaman muka rumah gadis calon istrinya. Mendadak Rangga Sastra melihat sesosok tubuh melompat keluar dari jendela samping rumah. Sosok tubuh ini tak lain dari manusia kate yang telah mendatanginya tadi. Dan pada bahu manusia itu kelihatan sosok tubuh seorang perempuan. Meskipun halaman samping gelap, tapi Rangga Sastra tahu betul, perempuan yang dipanggul itu adalah calon istrinya, Asih Permani. Bangsat rendah, pencuri busuk, lepaskan perempuan itu, bentak Rangga Sastra. Si kate kepala sulah tertawa dingin. Sekali aku bilang bahwa gadis ini jadi milikku, tak satu manusia lain pun yang bisa menghalanginya. Kalau begitu terpaksa aku keremus kepalamu. Maka tongkat besi di tangan Rangga Sastra menderu ke kepala si kate. Gesit sekali yang diserang melompat ke samping. Rangga Sastra susul dengan satu tusukan ke dada kiri. Namun dengan kecepatan yang luar biasa orang kate itu gerakkan kaki kanannya. Tendangan yang keras menghajar tangan kanan si pemuda. Besi panjangnya lepas. Tangannya hancur dan jeritan kesakitan keluar dari mulut Rangga Sastra. Pemuda ini terhuyung sebentar, lalu mental sampai beberapa tombak ketika tendangan lawan terus menyerempet perutnya. Perut si pemuda robek besar. Tubuhnya menggeletak tanpa nyawa. Si kate tertawa buruk. Maling hina dina, nyawamu di ujung golokku, teriak seseorang yang melompat dari dalam rumah lewat jendela. Si kate berkepala botak cepat putar badan pada saat sebuah golok berkiblat memapasi batok kepalanya. Hei, kau juga inginkan mampus, Kilurah, ujar si kate. Manusia yang menyerangnya itu adalah Tanuwira, ayah Asih Permani. Kau yang akan mampus lebih dahulu, manusia laknat. Golok Tanuwira berkelebat lagi. Tapi si kate sungguh luar biasa. Serangan itu dihadapinya dengan tertawa tawar. Sekali dia gerakkan kaki kanannya, maka hancurlah dada Kilurah Tanuwira. Si kate tertawa mengekeh. Calon mantu dan calon mertua sama-sama bernasib sial. Kasihan, dihirupnya udara segar menjelang pagi itu, sejurus lenyaplah dia dari tempat itu. Ketika dia sampai ke pertapaannya di puncak Gunung Lawu, maka terkejutlah manusia kate berkepala botak itu sewaktu melihat ada seorang bertangan buntung yang tak dikenalnya berdiri dekat pintu. Orang yang bertangan buntung agaknya juga terkejut melihat kedatangan si kepala botak yang membawa seorang gadis cantik di pundak kirinya. Tapi dia cepat-cepat menjura, pastilah saat ini aku berhadapan dengan tokoh silat terkemuka yang bernama Tapak Gajah. Laki-laki kate yang memang bernama Tapak Gajah turunkan tubuh Asih Permani dari pundaknya. Matanya meneliti tajam orang di hadapannya lalu bertanya, kau sendiri siapa? Apakah datang ke sini membawa maksud baik atau buruk? Sambil bertanya demikian, Tapak Gajah memperhatikan telinga kanan tamunya yang juga buntung tiada berdaun. Namaku Kalingundil, aku datang dengan maksud baik, tapi membawa berita buruk. Aku tidak kenal padamu sebelumnya. Berita buruk, apakah yang kau bawa? Tanya Tapak Gajah. Maka Kalingundil segera mulai pasang jarum penghasutnya. Pembunuhan atas diri seorang murid adalah satu hal yang pahit bagi gurunya. Begitu pahit sehingga menanamkan dendam kesumat. Jangan bicara berbelit, potong Tapak Gajah. Katakan langsung berita buruk itu. Muridmu dibunuh orang, Tapak Gajah. Berubahlah paras si tubuh kate kepala sulah. Sedang Kalingundil saat itu melirik memperhatikan Asih Permani yang berdiri tak bergerak. Pastilah tubuhnya ditotok, pikir Kalingundil, dan dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa gerangan gadis cantik ini? Sesak napas Kalingundil melihat kejelitaan Asih Permani. Aku mempunyai beberapa orang murid yang telah turun ke dalam rimba persilatan.
Murid yang mana yang kau maksudkan? Tanya Tapak Gajah. Kalingundil memalingkan mukanya kepada laki-laki itu kembali. Mahesa Birawa, aku tak punya murid bernama Mahesa Birawa, berkata Tapak Gajah. Kalingundil kaget. Dia berpikir-pikir seketika. Kemudian dia ingat, maksudku muridmu Suranyali. Sekali lagi berubah paras Tapak Gajah. Di hatinya timbul kesyakwasangkaan. Apakah kau bicara ngelantur atau bagaimana? Demi setan dan iblis, aku tidak bicara dusta, Tapak Gajah. Suranyali bukan manusia sembarangan. Ilmu kesaktiannya tinggi, tapi manusia yang membunuhnya lebih sakti lagi. Siapa? Pendekar 212. Tapak Gajah merenung. Kedua tangannya terkepal. Kau dusta. Pendekar 212, Sinto Gendeng, sudah sejak puluhan tahun lenyapkan diri dari dunia persilatan. Tapi, tutup mulut, terima hukuman dariku, bangsat bermulut bohong. Tapak Gajah hantamkan kaki tangannya ke muka. Wut, angin sedahsyat badai yang keluar dari tendangan itu lebih dahulu menyerang ke arah Kalingundil sebelum tendangannya sendiri sampai. Kalingundil tak mau ambil risiko. Dia berteriak nyaring dan lompat 8 tombak ke udara. Biur, Kalingundil palingkan kepala ke belakang. Tercekat rasanya tenggorokannya sewaktu melihat bagaimana angin tendangan Tapak Gajah menghancurkan batu besar di belakangnya. Sewaktu manusia KT itu hendak lancarkan serangan kedua, Kalingundil cepat berseru. Tahan, kita berada di pihak yang sama. Tapak Gajah tarik serangannya. Apa maksudmu kita di pihak yang sama? Aku adalah bekas anak buah Suranyali sewaktu kami masih sama-sama di Jatiwalu. Jangan coba kelabui aku, membentak Tapak Gajah. Perlu dan untung apa aku mengelabuimu? Balas membentak Kalingundil dengan beringas. Berikan bukti bahwa muridku yang satu itu benar-benar dibunuh orang. Kalingundil tertawa dingin. Tidak mau percaya pada orang sepihak akan merugikan diri sendiri, Tapak Gajah. Lalu Kalingundil memberikan keterangan selengkapnya. Kini mulai kelihatan bayangan rasa percaya di paras Tapak Gajah. Namun apa yang meragukannya ialah keterangan Kalingundil mengenai pendekar 212, Wiro Sableng. Satu-satunya kesimpulan bagi Tapak Gajah ialah bahwa pemuda bernama Wiro Sableng itu adalah murid Sinto Gendeng. Golongan hitam memang sejak dulu menaruh dendam pada itu nenek-nenek sialan itu, ujar Tapak Gajah pula. Tapi sebelum kami bersepakat untuk menghabiskan jiwanya, dia sudah lenyapkan diri. Kini muridnya muncul dan membunuh muridku. Benar-benar laknat. Aku sendiri telah tantang dia di Rawa Sumpang demi untuk menuntut balas kematian Suranyali atau Mahesa Birawa. Tapi, itu pemuda keparat memang luar biasa tinggi ilmunya. Kalau aku kalah dalam pertempuran di Rawa Sumpang itu bukan suatu apa, tapi ada satu hal yang benar-benar menyakiti hatiku, Tapak Gajah. Kalingundil menunjukkan paras yang mengandung dendam. Sepasang matanya memandang lurus-lurus jauh ke muka. Katakan apa yang menyakiti hatimu itu, kepingin tahu Tapak Gajah. Sebelum mengundurkan diri dari Rawa Sumpang, aku bilang pada itu pemuda keparat bahwa kelak pembalasan dari guru Suranyali akan tiba. Pemuda itu ketawa bekakakan dan berkata bahwa sekalipun ada 1000 guru Suranyali, akan diterabasnya sama rata dengan tanah. Rahang-rahang Tapak Gajah mengembung. Begitu keparat itu bilang, Kalingundil manggut, meski dia murid si Sinto Gendeng, tapi jangan merasa sudah setinggi langit kepandaiannya. Katakan di mana bangsat itu berada. Aku, Tapak Gajah, akan pecahkan kepalanya. Kau tak perlu susah-susah mencarinya, Tapak Gajah, menjawab Kalingundil. Bukankah tadi aku sudah katakan bahwa dia sudah umbar mulut menantangmu? Katanya dia tunggu kau pada hari 13 bulan 12 di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Anjing kurap betul itu manusia? Tapak Gajah meludah ke tanah. Dan Kalingundil berkata lagi, beberapa tokoh silat utama yang ditantang pendekar 212 itu juga telah kuberitahu. Mereka sudah memastikan untuk datang ke Tangkuban Perahu guna mengkeremus si pemuda. 1000 tokoh utama boleh datang ke sana. Namun kematian anjing kurap itu aku yang tentukan. Kalingundil manggut-manggut, hatinya gembira. Memang itulah yang diharapkannya. Sudah terbayang bagaimana akan berhasilnya dia punya rencana nanti. Seorang diri dia memang tak sanggup untuk menghadapi Wiro Sableng. Tapi kalau Tapak Gajah, Begawan Sitaraga, Wirasokananta, dan Tapak Luwing yang berkumpul jadi satu untuk membuat perhitungan, 3 pendekar 212 pun tak bakal sanggup. Aku gembira mendengar keputusanmu itu, Tapak Gajah. Aku pun pasti pula akan datang ke puncak Tangkuban Perahu. Tapak Gajah tertawa dingin. Kalau kau punya nyali, tapi punya sedikit ilmu untuk diandalkan, sebaiknya tak usah datang ke sana.
Merah padam paras Kalingundil. Sekarang aku tak ada urusan lagi dengan kau. Silakan angkat kaki dari sini, bentak tapak gajah. Kalingundil melirik pada Asih Permani. Kemudian katanya pada tapak gajah, jangan terlalu memandang rendah terhadap sesama kawan, tapak gajah. Aku memang tidak dikenal dalam dunia persilatan, tapi untuk menghancurkan batu besar sepertimu tadi, aku masih sanggup. Kalingundil gerakkan tangan kanannya ke pinggang. Kemudian selarik sinar biru melesat ke arah batu besar yang terletak sekira 9 tombak dari hadapannya. Biur, batu itu hancur berkeping-keping dan bayangan Kalingundil sendiri sesudah itu lenyap dari pemandangan. Terkejutlah tapak gajah. Tiada disangkanya kalau manusia bertangan buntung bertelinga sumpung itu memiliki kehebatan demikian rupa. Tapi manusia KT ini tidak berpikir lebih lama. Begitu matanya membentur paras dan tubuh Asih Permani, maka lupalah dia pada Kalingundil. Segera diboyongnya gadis itu ke dalam pertapaan. Apa yang kemudian dilakukannya terhadap gadis suci itu tak seorang manusia pun yang tahu. Namun pada hari itu satu kesucian telah lenyap dirampas oleh kebejatan. Jilid 10. Puncak Gunung Tangkuban Perahu. Hari 13 bulan 12. Angin dari utara bertiup kencang, mengalahkan tiupan angin barat yang menghembus sepoi-sepoi basah. Puncak Gunung Tangkuban Perahu diselimuti kesunyian abadi. Tapi hari itu agaknya kesunyian abadi itu akan sirna oleh kedatangan manusia-manusia pembuat perhitungan. Akan pupus dilanda dendam kesumat orang sakti. Kawah gunung yang lebar mengepulkan tiada henti asap tipis berbau belerang. Beberapa puluh kaki dari tepi kawah, berderet pohon-pohon cemara berdaun lebat subur, menjulang tinggi dan lurus. Saat itu matahari pagi sudah naik, tepat antara titik tertinggi dan titik permulaan terbitnya. Angin utara bertiup lagi dengan kencang. Daun-daun pohon cemara melambai-lambai. Dan di antara kerisikan-kerisikan geseran daun pohon-pohon cemara itu, maka terdengarlah suara siulan yang mengumandangi seluruh puncak Gunung Tangkuban Perahu. Suara siulan itu juga seperti mau menggelegaki kawah belerang dan menamparkan nampar kabut belerang yang meliuk-liuk ke permukaan kawah. Suara siulan itu tidak teratur, tidak membawakan sebuah lagu atau tembang, nadanya tak menentu. Namun ketidakteraturan dan ketidakmenentuan itu anehnya, bila didengar dengan saksama, akan merupakan suatu lagu aneh bernada ajaib. Suara siulan itu membuat pendengarnya akan terkatung-katung ke dalam satu dunia khayal. Tapi di pagi yang menjelang siang itu, di puncak Gunung Tangkuban Perahu itu, tak satu orang pun yang ada selain manusia yang mengeluarkan suara siulan tadi. Dan siapakah manusia ini adanya? Suara siulan itu datang dari pohon cemara yang paling tinggi, tanda bahwa manusianya pun berada di sana. Dan manusia ini tiada lain daripada Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Mengapa dia sampai berada di puncak gunung itu adalah sehubungan dengan tantangan musuh lamanya, Kalingundil. Namun pendekar muda itu sampai saat itu tak pernah menyangka bahwa yang bakal ditemuinya di puncak gunung itu kelak bukan hanya Kalingundil seorang, tapi juga beberapa tokoh dunia persilatan yang terkenal serta sakti. Wiro terus juga bersiul-siul sambil sekali-sekali layangkan pandangannya ke seantero puncak gunung. Sepi dan suasana tenang-tenang saja. Dilayangkannya pandangan ke kaki dan lereng gunung. Juga segala sesuatunya masih diselimuti kesunyian dan ketenangan. 2 kali sepeminuman teh lewat. Telinga pendekar 212 yang tajam dan terlatih baik itu sayup-sayup mendengar suara sesuatu. Segera pemuda ini hentikan siulannya. Kepalanya diputar ke arah timur puncak gunung, dari mana datangnya suara itu. Masih belum kelihatan apa-apa, tapi suara yang didengarnya tambah nyaring. Beberapa ketika kemudian dari balik gundukan tanah keras tepi kawah sebelah timur, kelihatan muncul kepala seseorang, menyusul dada dan badannya. Sosok tubuh manusia ini ternyata bukanlah Kalingundil karena tangannya tidak buntung. Lain yang ditunggu, lain yang datang, desis Wiro Sableng dalam hati. Kedua matanya terus memandang tak berkesip pada manusia yang baru datang ini. Orang ini dilihatnya memandang berkeliling agaknya mencari-cari sesuatu, mungkin mencari seseorang. Umurnya sudah lanjut, menurut taksiran Wiro paling rendah 50 tahun. Meskipun tua, tapi tubuhnya kekar. Pada pinggangnya kelihatan tersisip sebilah keris emas. Dari gerak-geriknya yang enteng dan tenang, Wiro tahu bahwa orang tua ini pastilah seorang yang menguasai ilmu silat dari tingkat tinggi.